the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. 1 for each of your victims. So be it. Halo guys, jumpa lagi bersama channel 10PM, tempat dimana kita berbagi keceriaan, keseruan, cerita menarik dari berbagai film yang ada di penjuru dunia. Pilihannya cukup sederhana, sibuk menikmati hidup atau sibuk menikmati kesengsaraan. Itulah sepenggal kalimat dari sebuah film yang berjudul The Shawshank Redemption. Sebuah film yang berkisah tentang seorang tahanan yang tak bersalah yang mencoba melarikan diri dari penjara. So guys, siapkan kopi, siapkan hati, ini dia ceritanya. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah yang dirasakan Andy Dufresne saat ini. Dirinya harus menjalani persidangan atas tuduhan pembunuhan terhadap sang istri yang sedang bersama kekasih gelapnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak Hakim dan Bu Jaksa memvonis Andy hukuman seumur hidup. Hingga Andy pun harus mendekam di sebuah rutan khusus yang bernama Shawshank, sebuah penjara yang digunakan untuk para narapidana yang divonis hukuman seumur hidup. Di waktu yang berbeda, seorang tahanan yang bernama Alice Reading, yang biasa dipanggil Red, sedang menjalani sebuah tes untuk pembebasan bersyarat dirinya. Namun Red yang sudah menjalani hukuman selama 20 tahun hanya bisa pasrah ketika Dewan Pengadilan memutuskan pembebasan dirinya ditolak. Saat Red dan teman-temannya lagi berkumpul, tiba-tiba sirene penjara berbunyi. Lalu muncullah sebuah mobil yang mengangkut para tahanan. Di saat inilah Red untuk pertama kalinya melihat sosok Andy Dufresne, seorang laki-laki tanpa semangat dengan tatapannya yang kosong. Dan biasanya ketika ada tahanan baru, Red bersama teman-temannya mengadakan sebuah pertaruhan. Mereka bertaruh siapakah di antara mereka orang yang pertama kali akan menangis. Red yang saat itu melihat Andy begitu lemas, dengan pedenya ia bertaruh untuk Andy. Sayang sungguh disayang, pilihan Red ternyata salah, hingga membuat ia pun kalah dalam pertaruhan. Suatu ketika, Andy mencoba menghampiri dan berbincang kepada Red. Ia meminta kepada Red untuk mencarikannya sebuah palu kecil yang berbentuk seperti kapak. Red yang mendengar permintaan Andy sedikit menaruh rasa curiga. Hingga Red pun bertanya kepada Andy, "Akan kau gunakan untuk apa palu tersebut, Andy?" Andy pun berkata palu tersebut akan aku gunakan untuk memahat sebuah batu. Dengan sedikit mengerutkan dahinya, Red tak percaya begitu saja dengan Andy. Red takut jika nantinya palu tersebut dia gunakan untuk melukai seseorang. Demi meyakinkan Red, Andy pun berkata bahwa dirinya tak memiliki musuh di sini. Jadi tak ada alasan jika dirinya akan melukai seseorang. Hingga Red pun bercerita kepada Andy bahwa geng The Sister, kumpulan para guys, sedang mengincar dirinya, terutama pria yang bernama Burke. Tapi Andy meyakinkan Red bahwa dia tak akan melukai siapapun. Hingga akhirnya Red pun mengiyakan permintaan Andy. Suatu hari Andy Dufresne mulai diganggu oleh geng The Sister. Burke bersama teman-temannya selalu mencoba untuk mengganggu Andy. Namun berkali-kali pula Andy pun berjuang sekuat tenaga untuk melawan mereka. Hingga tak ayal seringkali wajah Andy penuh lebam bekas pukulan dari geng The Sister. Di sebuah musim panas 1949, Tuan Norton sang kepala rutan mengumpulkan semua tahanan untuk dipilih dijadikan seorang relawan dalam perbaikan sebuah pabrik. Bagi para tahanan, sebuah pekerjaan di luar penjara adalah sebuah hal yang sangat istimewa. Dengan sedikit cara, Red pun berhasil menjadikan dirinya, Andy beserta teman-temannya mendapatkan pekerjaan itu. Di saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba Andy terdiam mendengar sebuah obrolan dari para petugas penjara. Ia mendengar salah satu sipir bernama Byron akan mendapatkan sebuah warisan dari saudaranya yang telah meninggal. Tapi si Byron nampak bingung, karena jika mendapatkan harta warisan tersebut, ia diharuskan membayar sejumlah pajak yang sangat besar. Mengetahui hal itu, Andy yang seorang perbankan mencoba menaruhkan sebuah solusi kepada Byron. Dan ia pun bersedia mengurus semuanya agar warisan tersebut terbebas dari pajak.
Dan sebagai gantinya, Andy meminta Byron membelikan dia serta rekan-rekannya sebotol minuman. Singkat cerita, Andy pun berhasil menghindarkan harta warisan Byron dari pajak. Karena keberhasilan Andy dalam membantu Byron, membuat hubungan Andy dengan para petugas rutan menjadi sedikit lebih dekat. Di suatu waktu, The Sister mencoba kembali mengganggu Andy. Dan seperti biasa, Andy pun tetap melawan mereka. Hingga Bob pun menghajar Andy hingga babak belur untuk kesekian kalinya. Andy yang terluka karena Bob membuat para petugas penjara menjadi sangat marah. Terutama si Byron yang telah dibantu oleh Andy. Hingga akhirnya Bob pun diajar habis-habisan oleh Byron dan petugas lainnya. Hingga membuatnya harus dirawat dalam waktu yang cukup lama. Mr. Norton yang mengetahui Andy Dufresne yang pandai dalam berhitung akhirnya menugaskan dirinya untuk menjaga sebuah perpustakaan bersama pria tua bernama Brooks. Saat bertugas di perpustakaan, Andy seringkali didatangi petugas rutan untuk dimintai menyelesaikan perencanaan keuangan mereka. Pada akhirnya seluruh petugas rutan songseng menyerahkan perencanaan keuangan mereka kepada Andy, termasuk juga si Bapak Norton sang kepala suku. Tak terasa 10 tahun pun berlalu. Pada tahun 1959, Andy mendapatkan sebuah kejutan besar. Pengajuan dana yang dia ajukan untuk perbaikan perpustakaan akhirnya disetujui oleh pihak Dewan Negara. Dengan menggunakan dana tersebut, Andy mulai memperbesar bangunan perpustakaan, serta membeli berbagai macam buku untuk melengkapi koleksi-koleksi di perpustakaan. Hingga perpustakaan tersebut menjadi salah satu perpustakaan terbesar di New England. Suatu hari, Andy dan Red lagi bersantai sambil bermain catur. Tiba-tiba sirine penjara berbunyi. Tanda penghuni baru telah tiba. Di antara para tahanan yang datang, ada satu tahanan yang cukup mencuri perhatian Red dan kawan-kawan. Ia adalah Tommy William, si Mr. Rock'n'Roll. Sejak kedatangan Mr. Rock'n'Roll, suasana di rutan pun menjadi lebih ceria. Dengan gaya selengeannya, Tommy pun mampu membuat Red dan kawan-kawan selalu tersenyum. Suatu hari, Tommy yang ingin mengikuti sebuah tes kesetaraan SMA meminta Andy untuk membantu mengajari dirinya, agar nantinya Tommy bisa berhasil menghadapi ujian yang dia jalani. Di saat Andy sedang menguji Tommy, tiba-tiba Tommy terlihat sangat kesal karena ia tak bisa mengerjakan soal ujian yang telah diberikan oleh Andy. Lalu Tommy pun membuang kertas ujian dan pergi meninggalkan Andy begitu saja. Melihat kelakuan Tommy seperti itu, Red yang sedang berada di sana langsung menghampiri Tommy. Red pun memberi nasihat kepada Tommy agar tidak berlaku seperti itu. Di saat Red sedang memberi nasihat kepada Tommy, Red sempat bercerita kalau Andy adalah seorang pembunuh. Ia membunuh istrinya yang sedang bersama kekasih gelapnya yang seorang pemain golf. Mendengar cerita dari Red, Tommy sedikit terkejut. Hingga ia pun mengajak Red untuk menemui Andy. Setelah mereka menemui Andy, akhirnya Tommy mulai bercerita kepada Andy. Dulu dia saat di penjara, ia pernah berada dalam satu sel bersama seorang perampok sadis yang bernama Elmo. Elmo pernah bercerita saat merampok sebuah rumah, dirinya sempat membunuh penghuni rumah yang seorang pemain golf yang sedang tidur bersama wanita. Wanita itu adalah seorang istri dari direktur bank. Dan beruntungnya lagi, yang dituduh atas pembunuhan tersebut adalah suami dari si wanita itu. Mendengar cerita Tommy, hati Andy pun langsung berdegup kencang. Lantas Andy pun segera menemui kepala rutan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Mendengar penjelasan Andy, sang kepala rutan tak percaya dan malah menuduh Andy telah ditipu oleh si Tommy. Menurutnya, Tommy hanya sekedar mengarang cerita untuk menghibur dirinya agar terlihat bahagia. Tapi Andy tetap bersikukuh bahwa apa yang dikatakan Tommy adalah sebuah kebenaran. Untuk membuktikan cerita Tommy, si Andy pun meminta Pak Norton untuk menyelidiki kasusnya kembali. Melihat Andy yang terus bersikeras, Pak Norton pun menjadi naik pitam, hingga mengusir Andy keluar dari kantor dan menghukumnya di sel pengasingan. Pak Norton yang mendengar cerita dari Andy sangat merasa tidak senang hingga dia merasa terusik. Pada akhirnya Tommy pun dipanggil oleh Pak Norton. Di saat Tommy menemui Pak Norton, ia ditanya, "Apakah benar yang kau ceritakan kepada Andy?"
Dengan yakin Tommy pun menjawab, "Saya bersumpah apa yang saya katakan benar adanya." Mendengar jawaban itu, Pak Norton sangat kecewa. Lalu ia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menembak si Tommy. Tommy pun tewas seketika. Sesaat setelah membunuh Tommy, Pak Norton menemui Andy di sel pengasingan. Di tempat tersebut, Pak Norton meminta kepada Andy agar melupakan semuanya dan mulai menjalani rutinitas seperti biasa. Atau jika dia tetap bersikeras membahas hal tersebut, Pak Norton tak segan-segan membuatnya lebih sengsara dari saat ini. Setelah Andy keluar dari sel pengasingan, Red pun menemui dirinya. Di saat mereka sedang duduk berdua, Andy pun mulai berkeluh kesah tentang apa yang dia rasakan selama ini. Lalu Andy bercerita bahwa dia akan berencana untuk kabur dari penjara, karena menurutnya sudah cukup baginya menjalani masa hukuman selama ini. Ia merasa seharusnya tidak ada di sini karena dia tak pernah membunuh siapapun. Red yang mengetahui rencana Andy mencoba untuk membujuk Andy agar tak melakukan hal tersebut. Karena menurut Red, mencoba kabur dari sini adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Tapi Andy pun tetap bersikeras akan menjalankan rencananya. Di akhir obrolan mereka, Andy sempat berpesan kepada Red, jika suatu saat nanti dirinya keluar dari penjara, ia meminta Red untuk pergi ke sebuah padang rumput di daerah Buxton. Di sana, ia akan menemukan tumpukan batu panjang dan sebuah pohon oak yang besar. Lalu carilah sebuah batu yang berbentuk seperti kaca vulkanik berwarna hitam. Mendengar permintaan Andy dengan senang hati dan berjanji Red pun akan melakukan hal tersebut. Hingga suatu hari Andy pun mempersiapkan semua rencananya. Tanpa disadari oleh tahanan lainnya, ternyata selama ini Andy telah melubangi dinding selnya dengan menggunakan palu yang dulu pernah dia pesan dari Red. Selama bertahun-tahun, sedikit demi sedikit Andy mulai melubangi dindingnya yang ditutupi dengan selembar poster seorang wanita cantik. Ketika malam tiba, setelah Andy selesai mengerjakan pembukuan keuangan Mr. Norton, ia kembali ke dalam selnya. Tanpa kecurigaan dari petugas rutan, ternyata malam ini adalah malam terakhir Andy berada di tahanan. Di saat semua tahanan sudah tertidur, Andy pun melarikan diri dari tahanan melalui lubang yang telah ia siapkan. Di saat pagi menjelang, petugas pun mulai mendata ulang jumlah seluruh tahanan. Dan betapa terkejutnya, ternyata Andy Dufresne sudah tidak berada di dalam selnya. Petugas pun dibuat kebingungan dengan kejadian ini. Hingga di saat Pak Norton berada di dalam sel Andy, tanpa sengaja merobek poster yang menempel di dinding. Dan betapa kagetnya mereka melihat sebuah lubang di balik poster tersebut. Petugas pun bergegas mencari Andy, tapi usaha yang mereka lakukan sia-sia. Ternyata Andy sudah menyiapkan rencananya dengan matang saat dia berada di dalam penjara. Salah satunya, Andy juga telah berhasil memanipulasi rekening dari kepala rutan. Hingga suatu ketika kepolisian berhasil menemukan sebuah kejanggalan di rekening Pak Norton, hingga membuat dirinya dituduh atas kasus korupsi. Mengetahui dirinya tersangkut kasus korupsi membuat dirinya menjadi sangat ketakutan. Hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Di suatu hari, Tuan Ellis Reading alias Mr. Red kembali mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dirinya. Dan tanpa diduga, ternyata pengajuan pembebasan Red disetujui oleh Dewan Pengadilan. Saat Red kembali menghirup udara kebebasan, ia pun mulai mencari sebuah padang rumput yang berada di Buxton. Sesampainya di sana, Red pun menemukan sebuah batu seperti kaca vulkanik yang berwarna hitam. Di bawah batu tersebut, Red menemukan sebuah kotak kaleng yang berisi sekepok uang dan secari kertas surat dari Andy. Dalam surat tersebut, Andy meminta Red untuk menemuinya di Zihuatanejo, Meksiko, sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik. Dengan perasaan yang sangat sukacita, Red pun bergegas pergi untuk menemui sahabat sejatinya. Hingga akhirnya Red pun berhasil menemui Andy di sebuah pesisir pantai yang sangat indah. Hingga di pulau itu mereka berdua pun menjalani sisa-sisa hidup mereka dengan sukacita. Oke guys, itulah akhir kisah dari film The Shawshank Redemption, sebuah akhir yang penuh kebahagiaan. Dan ingat, selalu tebar kebaikan, jangan pernah mengeluh, salam 10 malam.